Tasya Kuala, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Geofisika. Saya berasal dari kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Dia Ulaulia Sengkar dengan NPM 25041070110050 dari Universitas Syah Kuala, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Geofisika dari kelompok 9. Kenalkan, nama saya Muhammad Dafi Fataya dengan NPM 2504107011000048 dari Universitas Syah Kuala, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Geofisika. Saya merupakan anggota dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Enfir Zatullah, NPM saya 2504107011000037. Saya berasal dari Universitas Syah Kuala, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Geofisika. Saya berasal dari kelompok 9. Jadi kali ini kami akan menceritakan tentang buku dengan judul Laskar Pelangi yang ditulis oleh Andrea Hirata yang diterbitkan oleh Bentang Pusaka pada tahun 2005, yang dimana diterbitkannya itu di Yogyakarta. Untuk buku ini sendiri bergenre fiksi inspiratif atau pendidikan. Baik, di sini saya akan menceritakan tentang sebuah buku yang dimana buku Laskar Pelangi. Pada awal cerita buku tersebut, yang dimana kita diperkenalkan dengan sekolah Muhammadiyah di Belitung, yang dimana sekolah tersebut bisa kita lihat dari sisi fasilitasnya maupun kondisi sekolahnya itu kurang membaik. Karena kenapa? Bangunan dari sekolah itu sendiri sudah tua, yang dimana banyak kayu-kayu yang sudah rapuh dan hal-hal lainnya. Ketika hujan turun, itu membuat sekolah tersebut terjadinya bocor ataupun banyak air yang menetes dari atap sekolah tersebut. Sekolah tersebut hampir tidak bisa beroperasi dikarenakan aturan pemerintah sendiri itu menggunakan memberitahukan bahwasanya bisa hadirnya sekolah tersebut, bisa beroperasinya sekolah tersebut itu minimal 10 murid baru, yang dimana saat pendaftaran sekolah Muhammadiyah di Belitung ini siswa maupun siswi yang mendaftar itu sekitaran 9 orang, cuman 9 orang. Dari situlah kita diperkenalkan dengan 2 orang guru, yang dimana Ibu Muslimah dan Pak Harfan. Mereka berdua telah pupus karena kenapa? Murid yang mendaftar tuh cuma sekitaran 9 orang. Dari situlah kita mengetahui bahwasanya sekolah tersebut tidak bisa berjalan dengan lancar. Datanglah seorang siswa dengan pakaian sederhana yang bernama Harun, yang dimana dia berjalan mendekati sekolah tersebut dan bertanya bahwasanya dia ingin mendaftar menjadi siswa di sekolah Muhammadiyah tersebut. Di situ Bu Muslimah dan Pak Harfan sangat bergembira, sangat antusias. Karena kenapa? Dari segi aturan pemerintah itu sendiri, sekolah tersebut bisa beroperasi karena muridnya mencukupi dengan aturan tersebut. Dari situlah Ibu Muslimah terus semangat dalam mengajar murid-muridnya walaupun dalam keadaan sekolah yang kurang baik, fasilitas yang kurang mendukung, tetapi tidak menggoyahkan citra jiwa seorang Bu Muslimah itu untuk mengajar murid-murid tersebut. Dan juga Pak Harfan terus memberikan motivasi yang lebih agar siswa maupun siswi baru ikut terus semangat dalam belajar menuntut ilmu walaupun di keadaan yang kurang membaik. Mungkin itu terbentuknya suatu kelompok maupun anggota yang dinamakan dengan Laskar Pelangi. Jadi di sini saya akan menceritakan bagian lanjutan dari Firja. Jadi kehidupan dan persahabatan dari Laskar Pelangi. Jadi kehidupan sehari-hari dari anak-anak Laskar Pelangi ini, mereka itu berlatar belakang dari ekonomi yang kurang mampu. Kebanyakan dari orang tua mereka tuh mempunyai berpenghasilan kecil sebagai buruh tani
sebagai buruh nelayan, dan kebanyakan itu bepekerjaan dengan berpenghasilan kecil. Nah, jadi sehingga mereka itu gimana bilangnya ya, mereka itu bahkan untuk membeli pakaian sekolah, untuk berkehidupan sehari-hari aja susah gitu. Jadi ke sekolah aja tuh susah, transportasi itu nggak ada, sehingga tempatnya pun terpencil gitu kan. Terus ada suatu ketika saya mention karakter bernama Lintang. Dia itu ketika ingin pergi ke sekolah dengan menggayuh sepedanya, dia itu melewati rawa-rawa. Nah, ada suatu ketika di buku ini bagiannya itu dia itu ketika pergi ke sekolah ada buaya yang lewat di rawa itu, sehingga si Lintang ini dia itu harus berhenti gitulah lama. Terus mereka itu kayak dia tuh nunggu lewat si buayanya. Terus ada si Mahar, saya mention karena si Mahar ini seperti wataknya itu dia itu suka seni, walaupun dia itu di kelasnya suka dianggap aneh. Terus ada si ketua bernama Kucai, dia ini terlalu bersemangat lah gitu, sehingga latarnya itu menjadi kocak. Nah, jadi pesannya di bagian ini tuh walaupun mereka susah, tapi mereka tuh tetap menjalani hidupnya dengan semangat. Sekolah Muhammadiyah sering diremehkan karena dianggap miskin dan mempunyai fasilitas yang kurang lah jika dibandingkan dengan sekolah PN Timah, yang dimana sekolahnya itu jauh lebih bagus. Tapi anak-anak Laskar Pelangi itu ingin membuktikan bahwasannya anak-anak miskin itu juga bisa berprestasi. Di sini mereka mengikuti lomba, berbagai macam lomba. Di sini mereka ingin membuktikan bahwasannya tuh mereka juga bisa. Di perlombaan ini Lintang menunjukkan kemampuan dia, di mana dia bisa menang di lomba yang dimana di bidang matematika. Sedangkan Mahar menunjukkan kemampuannya tuh dengan memimpin penampilan seni yang unik dan kreatif lah. Puncaknya tuh ada pada saat mereka mengikuti perlombaan cerdas cermat. Di sana banyak orang yang meremehkan mereka karena kan sekolah Muhammadiyah tuh jika dibandingkan dengan sekolah PN Timah tuh jauh lebih banyak kekurangannya. Tapi anak-anak Laskar Pelangi ini bisa membuktikan dengan cara mereka memenangkan perlombaan cerdas cermat tersebut. Di sana kebanyakan orang yang meremehkan merasa kagum dan terkejut lah karena di sana sekolah Muhammadiyah tuh bisa menang melawan sekolah PN Timah. Jadi di bagian akhir cerita mulai terasa sangat berat dan sedih karena Lintang yang dikenal sebagai murid paling pintar dan paling semangat bersekolah akhirnya terpaksa harus berhenti melanjutkan sekolahnya karena ayahnya meninggal dunia. Jadi Lintang terpaksa harus menggantikan peran ayahnya untuk mencari nafkah dan mengurus keluarganya. Dari sini kita bisa tahu kalau kehidupan kenyataan itu terasa sangat kejam. Dan orang sepintar Lintang pun bisa kalah dari keadaan ekonomi. Teman-temannya pun mulai merasa sangat sedih karena kehilangan Lintang di sekolah. Lintang di sekolah bukan hanya sebagai orang pintar, tapi juga penyemangat mereka buat sekolah. Sementara itu Lintang tetap lanjut buat berjuang untuk meraih pendidikan dan mengejar cita-citanya. Dari sini kita bisa lihat kalau perjuangan setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang harus berhenti di tengah jalan karena suatu masalah tertentu. Ada juga bisa tetap lanjut sambil membawa kenangan dan pelajaran dari perjalanan mereka bersama Laskar Pelangi. Dan karena itulah menurut saya cerita Laskar Pelangi ini terasa sangat menyentuh karena cerita ini terasa sangat relate dan terasa sangat dekat dengan kehidupan banyak orang. Sekian dari saya.